wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah, menyanjungnya pada kesempatan kali ini sebagai bentuk rasa syukur dalam mengawali kajian kita rutinan, yaitu pembahasan tauhid, di mana memang tidak ada jaminan orang itu kalau sudah belajar tauhid pasti akan masuk surga. Nah, nggak ada jaminan. Tapi setidaknya orang yang belajar tauhid merupakan karunia dan anugerah yang besar, karena Allah berikan kesempatan untuk mengetahui hakikat keimanan, hakikat bagaimana kita mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Apalagi dibandingkan dengan orang-orang yang tidak pernah belajar tauhid, belajar akidah, maka kesempatan untuk terjerumus ke dalam dosa besar kesyirikan, itu berpotensi karena tidak mau belajar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memotivasi kita di dalam majelis ilmu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Siapa saja dari manusia, sekelompok masyarakat duduk hadir di majelis ilmu di masjid, maka kemudian Allah berikan dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada rahmat Allah, ada ketenangan, dicatat oleh para malaikat, malaikat pun hadir. Itu diantara keutamaannya. Rasul memakai narasi hadisnya hanya datang di majelis ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda sapa wonge sing mudeng pas kajian, enggak. Rasul tidak menyampaikan siapa yang perhatian, fokus, mentelengi sampai faham, enggak. Rasul hanya bersabda sapa wonge sing teko hadir. Ini kan memotivasi kita supaya ngaji. Patuto nggih, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita ini sing penting ada di majelis ilmu. Mbuh jenengan pikirane lagi nang ndi nglamun kae. Ya kan, mikir nih sing babakan pekerjaan sing mau apa sing arep dilakoni. Ya, selagi jenengan hadir saja itu sudah mendapatkan keutamaan. Lawang rawuh lho, isine kur teklak-tekluk sampai sare. Ya lah. Ya, ini berpotensi sekali ngajian wis sedina utuh makarya ya. Itu kita hadir saja ternyata tidur. Itu masih tertulis menghadiri majelis ilmu. Sing penting teko, Pak. Cuma saya nggak nganjurkan terus bareng ngono ya wis silakan monggo. Sing pengen tilem-tilem boten. Artinya orang yang hadir tapi pikirannya kemana saja, tidak merubah pahala menuntut ilmu. Apalagi kalau kita sudah hadir, bisa perhatian, bisa memahami, berarti kan pahalanya tikel-tikel. Ngoten, pemahamannya seperti itu. Jadi titik poinnya selagi kita berada di majelis ilmu, itu keutamaannya terus mengalir.
Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam tema tauhid, apalagi tema melanjutkan kemarin, memahami Allah Sang Maha Kuasa, yang mana kekuasaannya itu malah ada yang menyalahpahami, dikira masih kurang kuasa, sehingga butuh berbagai macam amalan, seakan-akan Allah itu kurang kuasanya, kurang adil dalam mengatur rezeki, kurang di dalam menyembuhkan, sehingga masih percaya dengan jimat-jimat, raja-raja, pengasihan dan lain seterusnya. Ini bagian dari wa ma qadarullah haqqa qadri, yaitu mereka tidak memahami Allah dengan baik, dengan semestinya. Ini ayat Allah turunkan khususnya kepada orang-orang Yahudi yang mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pembahasan kemarin. Nah, maka dari sini kita patut bersyukur kalau takdir kita ini dari lahir sudah menjadi keturunan muslim dan muslimah. Ya, artinya bapak ibu kita itu sudah muslim, muslimah. Itu patut kita syukuri. Karena hari ini kan ada narasi kurang enak dengan menyampaikan istilah Islam turunan. Njur lek awake dhewe gak seneng Islam turunan, kita lebih suka mana? Kafir turunan. Kan malah orang tambah apik iku. Ya kan? Dibandingkan kafir turunan sama Islam turunan, baik yang mana? Islam turunan jelas. Ya, Islam turunan itu sebetulnya kebaikan di dalamnya. Terlebih kalau kita sudah turunannya Islam dan kita berpijak di atas agama dengan sebaik-baiknya. Wah, itu lebih bagus lagi. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi semua bayi yang Allah lahirkan di muka bumi ini terlahir dalam kondisi fitrah, yaitu mengenal tauhid. Karena janin-janin di alam kandungan sebelum ke alam dunia ini, mereka dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita dulu. Ketika kita masih menjadi janin, kita semua bersaksi bahwa ilah kita, Rabb kita cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bayi-bayi yang lahir itu dalam kondisi mereka bersaksi di atas tauhid Allah. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka orang tualah, jadi bapak ibu bayi kuwi mau sing iso ndadekne bocah kuwi sing awale di atas fitrah bisa berubah jadi Yahudi, bisa berubah jadi Nasara, bisa berubah jadi Majusi, karena peran orang tua. Lah kok iso bayi mau jadi Yahudi? Ya karena orang tuanya kemungkinan besar Yahudi. Kenapa bayi tadi kok bisa jadi Nasara? Karena orang tuanya beragama Nasrani. Ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ternyata kita ini lahir dan orang tua pun sudah muslim muslimah, sehingga kita mendapatkan istilah Islam turunan. Dan Islam turunan ini nggak perlu mengulang syahadat. Yang dibutuhkan ucapan syahadat itu yang awalnya dari non muslim kemudian mu'alaf masuk Islam menjadi muslim dan muslimah, maka mereka diwajibkan untuk mengikrarkan
Syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bagi mereka. Kalau kita dari kecil sudah orang tuanya muslim muslimah, diajari sholat, dalam bacaan sholat, bacaan tahiyat, ya, bacaan doa sehari-hari. Di situ ada berbagai macam lafaz-lafaz tauhid, syahadat. Maka tidak perlu bagi Islam turunan untuk memperbarui syahadatnya. Nah, tapi punya tanggung jawab, punya konsekuensi, harus mengilmui agama ini, yaitu Islam. Bagaimana dahulu Islam ini menjadi acuan dan menjadi tanggung jawab dakwah seluruh para nabi dan para rasul. Syariatnya bisa berbeda-beda, tapi tauhidnya sama. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Ibrahim. Nah, dan di antara apa yang Allah wahyukan kepada mereka sangat erat kaitannya dengan maha kuasanya Allah. Meskipun itu di luar dari akal pikiran kita. Ini saking maha kuasanya Allah. Maka dari sini sikap kita tinggal meyakini, tinggal mengimani apa yang telah Allah wahyukan, Rasul sabdakan, apalagi perkara-perkara gaib yang dibicarakan oleh para sahabat. Inilah bagian dari nubuat. Nubuat itu berarti yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya belum jadi peristiwanya, tapi pasti akan terjadi. Ini kan bagian dari perkara gaib. Maka kita pun wajib mengimaninya. Atau perkara gaib itu memang karena akal kita nggak sumbut untuk mencernanya, untuk menelaahnya, karena kebodohan dan kebatasan pikiran kita ini. Ya. Contohnya dalam masalah ini yaitu hadis riwayat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan juga riwayat Abbas pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika ada pertanyaan, hal tadruna kam bainas samai wal ardi. Rasul bertanya kepada para sahabat, termasuk paman beliau sendiri. Di situ ada Abdullah ibnu Mas'ud. Kalian tahu apa enggak? Berapa jaraknya antara bumi dan langit? Atau antara langit satu dengan langit seterusnya? Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan supaya berita ini mengokohkan iman kita bahwa Allah itu maha kuasa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ya. Ibnu Mas'ud berkata, bainas sama'id dunya wallati taliha khamsumi'ati amin wa baina kulli sama'in wa sama'in khamsumi'ati amin wa bainas sama'is sabi'ati wal kursiyyi khamsumi'ati amin wa bainal kursiyyi wal ma'i khamsumi'ati amin wal arsyu fawqal ma'i wallahu fawqal arsy la yakhfa alaihi syai'un min a'malikum. Ibnu Mas'ud menjelaskan, jadi kalau ada sahabat bercerita tentang perkara gaib atau perkara yang belum terjadi atau perkara yang di luar batas kemampuan akal kita,
kita wajib meyakini itu disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya kenapa? Karena sahabat tidak mungkin berdusta dalam perkara ghaib. Termasuk hal ini. Ibnu Mas'ud menerangkan jarak antara dunia bumi kita ini dengan langit pertama atau langit dunia itu perjalanan sejauh 500 tahun dengan kendaraan tercepat. Ini kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinukil oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi jarak antara dunia dengan langit sab pertama berapa tahun? 500 tahun. Kuwi nembe jarake donya ning langit sab siji. Jembare langit sab siji, kalau kita mau ngelilingi langit bumi itu, langit dunia atau langit sab pertama, itu pun dalam perjalanan 500 tahun. Kemudian langit pertama menuju langit kedua, jarak antara langit pertama dan yang kedua itu pun perjalanan 500 tahun. Ini perkara gaib semuanya. Dan kalau kita pengen ngelilingi jembare langit sab loro, kuwi ngono ya butuh waktu 500 tahun. Ini supaya kita tahu, oh Allah itu maha kuasa. Berarti dunia kita ini sekecil apa? Lah wong langit persab jaraknya 500 tahun perjalanan. Jembare ya itu pun juga 500 tahun perjalanan. Sab kedua, ketiga yo 500, sab ketiga, keempat yo 500. Sampai langit ke-6 menuju langit ke-7 itu pun memakan waktu 500 tahun perjalanan. Pun lek di total berarti kondunya sampai langit sapi itu kena piro? 8 ping 500. Berarti pirang ewu? 3000. 5 ping 8 pinten? 40. Berarti 4000 tahun perjalanan. Nah, ini berarti kan kita bisa meluruskan pendapat jarene bulan kuwi neng langit sab ketelu. Lha lek enek wong sing nate munggah ngidek bulan kuwi mesti ngapusi. Kan gitu toh berarti. Lha wong perjalanane 500 tahun perjalanan. Mana ada manusia yang sanggup usianya ya segitu. Lawang nabi-nabi yang di awal-awal saja paling umurnya 1000, 2000. Nah ini 500 tahun perjalanan. Itu baru langit sab ke-7. Wa bainas sama'i sabi'ah wal kursiyi khamsumi'ati amin. Antara langit ke-7 dengan kursi. Ini belum singgasana Allah, belum arsy, belum. Kursi, hanya kursi aja. Antara sab ke-7 langit dengan kursinya Allah. Ya. Itu kalau raja. Kembali lagi patokan kita laisa kamislihi syai'. Allah tidak bisa diserupakan dengan apapun dari makhluknya. Tapi kalau kita mengenal raja, biasanya raja itu kan duduk di atas singgasananya, terus neng sikile biasanya ada pijakan kaki. Itu kursi Allah nggak seperti itu. Tapi ini menunjukkan Allah itu raja dunia seisinya dengan langit seisinya. Jadi kursinya Allah saja dengan langit sab 7 itu jaraknya juga 500 tahun perjalanan. Belum luasnya kursi juga, wallahu ta'ala a'lam. Dan nanti
wa bainal kursi wal ma. Jadi di kursinya Allah itu nanti ada laut yang nggak tahu kita luasnya berapa. Yang penting jaraknya kursi dengan laut, ya, samudra di langit itu bentuknya juga seperti apa kita nggak bisa gambarkan. Itu pun jaraknya 500 tahun. Baru nanti di atas air itulah ada arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jaraknya antar dua tadi, arsy dengan laut itu pun juga 500 tahun perjalanan. Wallahu fawqal arsy. Dan Allah beristiwa di atas arsy-nya itu. La yakhfa alaihi syai'un min a'malikum. Dari atas arsy-nya itulah Allah maha mengetahui dan menyaksikan semua apa yang kita kerjakan. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, semua amal yang kalian lakukan tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maha kuasanya Allah, ya, sehingga tidak butuh lagi kalau kita ini pengen mohon rezeki, ya minta langsung kepada Allah. Minta kesembuhan, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar boleh, selagi ikhtiar usahanya itu mubah. Contohnya mengais rezeki ya dengan bekerja yang halal. Sakit ya golek tombo sing sakwajare berobat ke dokter. Jangan kemudian kita ingkari tauhid ini dengan kita menabrak sampai ke dalam contoh-contoh kesyirikan. Na'udzubillah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di bab sebelumnya kan ada bab himayah, jadi pencegahan supaya kita tidak jatuh kepada dosa ataupun kesyirikan. Atau di dalam syariat Islam itu ada konsep namanya syaddud dzari'ah, ya, atau biasanya dibentuk jamak syaddud dzara'i. Apa itu? Jadi usaha untuk menutup celah supaya tidak masuk ke dalam dosa yang lebih besar. Itu yang disebut dengan syaddud dzari'ah. Apalagi dalam hal kemusyrikan. Orang dari yang nggak sampai musyrik saja, dosa besar saja, contohnya Allah tidak meridhai bahkan melaknat zina. Tapi ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wala taqrabu az-zina. Janganlah kalian mendekati. Ojo nganti nyedaki. Lah nyapa sing nyedaki wae gak oleh. Yo ben ora sampai terjerumus ke perzinahan. Maka langkah-langkah perzinahan itu ditutup oleh syariat, diharamkan. Kenapa khamr itu haram? Karena khamr itu bisa menghilangkan akal kewarasan. Karena orang kalau sudah mendem dhuwur arep diapa-apakno iso. Dikon mateni wong ya iso, jenenge wong gak sadar. Disuruh begal ya berani, disuruh bunuh berani, macam-macam. Makanya syariat menutup celah dosa-dosa besar itu dengan mengharamkan khamr atau minuman memabukkan. Apalagi dalam hal kemusyrikan. Wih, ditutup rapat-rapat nih. Contohnya nih ya. Umar bin Khattab, saya ambil contoh di zamannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sebelum menggantikan posisi Abu Bakar dan Rasul otomatis, Umar itu kan ikut membersamai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-6 Hijriah. Artinya Rasul sudah 6 tahun di Madinah. Kangen Mekah, wong aslinya dari sana. Kangen pengen tawaf, kangen pengen lebu Masjidil Haram gitu.
Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kurang lebih 130-an sahabat yang rata-rata itu warga Mekah yang hijrah ke Madinah. Ayo kita umroh yo, wis 6 tahun awake dhewe ora nyambangi Ka'bah. Termasuk diantaranya Umar bin Khattab. Maka bareng berangkat dari Madinah 130 wong kuwi mau. Ternyata sebelum sampai Mekah, pasukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau rombongan umroh itu dihadang oleh orang-orang musyrikin Quraisy di wilayah yang dikenal dengan Hudaybiyah. Gak oleh mlebu Mekah, terlarang, sampai terjadi perjanjian antar dua kubu Madinah sama kubu Mekah. Yang nulis perjanjiannya Ali bin Abi Thalib, yang intinya Muhammad dan rombongannya gak oleh mlebu Mekah, gak oleh umroh tahun iki, lek gelem tahun sesuk, tahun ke-7. Itu pun wong-wonge gak oleh akeh, tur gak oleh suwi-suwi neng Mekah, maksimal 3 dino. Itu diantara perjanjian Hudaybiyah. Wah, itu sahabat gak ada yang ridho pertama itu, sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat mereka. Rasul ambil sumpah setia mereka, sami'na wa ata'na, di salah satu pohon, yang mana kemudian pohon itu dikenal dengan syajarah bai'atir ridwan. Rasul nglegakne para sahabat, wis awake dhewe bali Madinah wis ora apa-apa, gak umroh tahun iki gak apa-apa, wis awake dhewe sudah ada perjanjian, kita harus tepati perjanjian. Kemudian Allah turunkan ayat pertama dari surat Al-Fatah, Inna fatahna laka fatham mubina. Kata Allah, kami anugerahkan kepadamu hai Muhammad kemenangan yang gemilang. Lah wong gak sido umroh kok diamong menang, ya kan? Tapi ternyata terbukti 2 tahun berikutnya, tahun 6 gak iso mlebu Mekah, tahun ke-8 Rasulullah bersama 10.000 sahabatnya masuk Mekah, bahkan menaklukkan kota Mekah. Mekah menjadi kota suci, menjadi kota muslimin, sudah nggak ada lagi berhala-berhala. Jaraknya cuma berapa tahun? 2 tahun. Saksi sejarahnya tadi apa? Perjanjian Hudaybiyah dan pohon Bai'atu Ridwan. Rasul kemudian wafat di tahun ke-11, diganti Abu Bakar As-Siddiq. 2 tahun berikutnya wafat, diganti oleh Umar bin Khattab. Nah, berarti kan di antara tahun-tahun 15-an itu, ya, berarti kurang lebih 7 tahun, 8 tahun setelah tragedi perjanjian Hudaybiyah. Di masa Umar mendapat laporan, wahai Amirul Mukminin, kami saksikan banyak orang itu yang menuju kota Mekah, melewati wilayah Hudaybiyah, ya, melewati Hudaybiyah, dan mereka istirahat di pohon dulu. Di situ ada Bai'atur Ridwan, dan kami saksikan orang-orang tersebut melaksanakan sholat sunnah. Lapor, hai Umar, kami mempersaksikan banyak orang muslimin yang sholat di sore pohon. Dengar Umar Umar saat itu memerintahkan tebang pohonnya. Maka sebagian orang bertanya-tanya, kenapa wahai Umar? Kenapa engkau perintahkan untuk menebang? Kata Umar, ini titik poin besarnya di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalian menyaksikan, kita pun juga bisa melakukannya. Sholat di bawah pohon Bai'atur Ridwan, nggak ada pikiran macam-macam.
Nggak ada niat sing aneh-aneh. Karena sebelumnya kita melewati padang pasir sing panas terik. Maka ketemu Hudaybiyah, terus di situ ada pohon rindang sambil layah-layah istirahat. Dulu kaum muslimin itu kalau istirahatnya diantara melaksanakan sholat sunnah. Maka orang-orang pada beristirahat sholat sunnah di bawah pohon itu, menghadap Ka'bah, menghadap kiblatnya, tidak masalah. Itu hari ini kata Umar. Tapi siapa yang bisa menjamin ketika generasi ini nggak ada? Kita semuanya sudah meninggal dunia. Dan setan terus menggerogoti generasi-generasi anak cucu kita. Akhirnya nanti muncul generasi yang mereka menyaksikan dulu bapak-bapak kami sholat di bawah pohon itu. Ya, berarti ada syariat untuk melaksanakan sholat di bawah pohon Bai'atu Ridwan. Jadi apa ini? Jadi amalan baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, generasi itu sek mending, Pak. Ngertine enek sholat nang ngisor pohon Bai'atu Ridwan. Nah, kalau generasi itu sudah nggak ada, terkubur semuanya, setan tetap terus grogoti generasi bawahnya, generasi selanjutnya. Sabar, telatih. Biyen lho mbah-mbahmu ki salat ning kono kuwi. Ngerti apa ora kuwi? Ya karena wete pancen mulya. Ya, akhirnya generasi selanjutnya, oh iya berarti karena pohon ini mulia, ya kita sholat di bawahnya, kita ndonga ning ngisor. Ya, lek iso sholatnya malah pindah orang neng kiblat tapi madhep wit. Sampai generasi ini habis, pindah generasi selanjutnya, setannya ujung-ujungnya biyen iki lho ngerti apa ora kowe? Mbah-mbahmu, bapak-bapakmu biyen ning kono nyapa? Ibadah toh. Ya kuwi karena nyembah wite kuwi. Ya, akhirnya generasi berikutnya total sudah nggak sholat ngadep kiblat, bukan hanya sholat sunnah, tapi malah hilang sholatnya, tinggal nyembah pohonnya. Nah, itu yang dikhawatirkan Umar seperti itu. Makanya jauh sebelum ada bentuk kemusyrikan menyembah pohon, Umar memerintahkan tebang pohonnya. Itulah yang disebut dengan saddud dzari'ah. Ya, nggak ada saat itu sahabat yang lain atau tabiin, Umar bin Khattab merusak saksi sejarah, gak ono, Pak. Karena ini yang ditakutkan. Lihat Umar ngomongnya kapan, hari ini kita bisa menyaksikan. Kita nggak tahu. Dulu orang-orang hanya mungkin menggunakan pohon-pohon besar-besar itu untuk layah-layah, golek semilire angin. Tapi berganti zaman, berganti generasi, setan terus menggoda sampai hari ini. Kita tahu pohonnya yang diagungkan, ditembok, dijadikan ritual, wite disarungi nganggo kain mori. Kalau ini kaum muslimin yang melakukan, artinya KTP Islam, maka ini salah satu bentuk kemusyrikan, sudah nggak diragukan lagi. Ya, jadi itu yang kita khawatirkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita umroh ya atau haji, intinya kita mengunjungi Madinah wae. Di tahun-tahun 2005 sampai 2010 aja lah. Kalau kita ke Madinah, kemudian kita ke Palagan Uhud, ya, ke Bukit Uhud di medan yang dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh, tersungkur, terjerembab, terluka, kepanah pipinya. Ya, itu kita duduk di tempat yang dulu Rasul duduk jatuh, itu bisa. Betul. Tahun-tahun 2010-an ini bisa. Kita pegang tanahnya. Disinilah dulu Nabi terluka dan ditambani para sahabat neng kene.
digotong, dibawa ke celah beberapa batu itu, kayak gua kecil itu. Di situ Rasul ditambani, itu kita bisa masuk guanya, kita bisa duduk di tanahnya. Lek cara zaman kuwi enek HP, smartphone ini cara moto selfie seiso, Pak. Kita duduk di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu duduk. Tapi sesudah itu tahun 2010 munggah sampai tahun saiki, banyak di antara kaum muslimin oknum ya yang jahil, yang tidak mau mengilmui ya agama, hanya sebatas melok-melok. Maka banyak orang-orang yang datang ke tempat itu, ke medan Uhud ya, kemudian dikasih tahu mamanya, ada yang menjelaskan di sini dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai jatuh terluka, ditambani. Akhirnya beberapa jamaah enek sing jupuk lemah Uhud, sak wong sak tekeman, dilebokne kantong ya, dilebokne kain, disai, digawa bali sampai desane kampunge. Neng kampunge digawe penglaris, bakul soto, bakul rawon. Lah lek sak jamaah sak tekeman ketemu 1000 jamaah ora entek sesuai lemah Uhud. Ya. Maka kejadian seperti ini akhirnya didengar oleh kerajaan Saudi Arabia, bekerja sama dengan para ulamanya. Maka kemudian ulama berfatwa, ini wes gak bener ini kalau ada jamaah sing koyong ini ya, bikin tanah Uhud seakan-akan tanah yang mulia, bisa membawa keberkahan, bisa menolak bala, iso gawe penglaris macam-macam. Akhirnya ulama berfatwa kalau gitu kasih pagar pembatas. Maka hari ini kita tidak bisa lagi, Pak, bersentuhan di tanah yang dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya jatuh di Uhud, itu nggak ada lagi, nggak bisa lebih tepatnya. Ya, goro-goro ini sopo, itu masalahnya. Tapi narasi beritanya, kerajaan Saudi Arabia melarang jamaah untuk bisa ya mendekati saksi sejarah, saksi bisu perang Uhud. Waduh, beritane sing salah sopo, sing disalahne sopo, Pak. Itu nggak ada Rasul mensyariatkan sholat sunnah di Bukit Uhud, itu nggak ada. Tapi banyak sekali kaum muslimin yang sholat sunnah di sini. Sehingga perkara saiki sopo gitu. Ya karena mereka jauh daripada ilmu, maka ilmu itu mahal. Persis ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari Taif, ya, menuju Mekah, berdakwah di Taif gak berhasil, menuju pulang ke Mekah, di perjalanan Rasul ketemu dengan sekelompok bangsa jin, Rasul dakwahi. Ayatnya ada surat Al-Jin itu, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni fazaduhum rahaqa, dan seterusnya. Maka sebagai bentuk memorium ya, untuk mengenang bahwa dulu di situ Rasul berdakwah dengan bangsa jin, maka pemerintah kerajaan Saudi membangun masjid di situ. Dibuka untuk kaum muslimin umum, dan masjid itu masyhur dikenal dengan masjid jin. Ada antara Mekah menuju Taif itu ada masjid jin. Nah, kaum muslimin mulai berdatangan di sana, termasuk sebagian dari kaum muslimin kita Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia. Tapi karena mereka taunya sebatas tahu, oh iki masjid jin, pusing bangun jin iki berarti. Maka sampai Indonesia akhirnya muncul berbagai macam cerita masjid tiban. Wingi rong enek, saiki wis magrong-magrong masjid. Sopo sing bangun? Mambengi sing bangun jin. La haula wala quwata illa billah. Mosok kemudian agama kita berlandaskan klenik mistis. Yo sampai kapan, Pak, kayak gini, Pak? Ya.
Belum lagi karena mereka tahu ini masjid sing bangun jin, mesti iso gawe pesugihan iki. Maka lemah-lemah sekitar masjid jin yo dijupui, Pak. Sak tekem. Ya lek ketemu 1000 jamaah, 10.000 jamaah, bendino ilang sak tekem ora ambles masjid ya. Makanya kemudian Saudi kerajaannya mendengar pemerintahannya. Maka hari ini pun masjid jin ditutup untuk umum. Tapi beritanya kerajaan Saudi Arabia melarang kaum muslimin untuk sholat di salah satu rumah Allah di sekitar Mekah. Toh? Sing salah sopo, sing disalahne sopo kuwi masalah. Ya, coba gak ono wong-wong sing aneh-aneh gitu. Kita bisa masuk masjid jin, kita bisa ke medan Uhud di tempat dulu Rasul terjatuh. Ya, tapi karena orang sudah nggak mau lagi memahami tauhid dengan baik, bahkan memaknai tanah-tanah itu punya kedahsyatan, bisa membawa rezeki, menolak bala, menyembuhkan. Akhirnya kerajaan Saudi Arabia pun menggunakan istilah ini, saddud dzari'ah, menutup celah. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tadi, Pak. Nah, ada satu lagi riwayat Umar bin Khattab ketika kaum muslimin menaklukkan Tustar. Tustar hari ini itu masuk wilayah negara Iran. Masyarakat Tustar di zaman Umar bin Khattab itu rata-rata Nasrani agamanya. Ketika muslimin masuk perang dengan mereka, masyarakat Tustar itu perang jebule mbek gotong jenazah. Ada mayit yang di dalam peti digotong diwira-wiri. Meskipun akhirnya mereka kalah. Maka Umar bin Khattab selaku khalifah Amirul Mukminin dilapori. Amirul Mukminin ada laporan, kita perang musuh kita nggawa mayit deh. Ternyata jenazahnya utuh, nggak ada kurangnya sama sekali. Umar langsung menuju Tustar saat itu. Dikumpulkan pendeta-pendeta Tustar. Diajak ngomong, jenazah ki sopo? Kata orang Tustar, pendeta-pendeta Tustar, gak eruh sopo. Yang penting kami ngikuti bapak-bapak, kakek-kakek moyang kami. Selagi kami ada musibah, bala, pagebluk, penyakit, paceklik, kita pasti keluarkan jenazah yang mulia ini dari gereja kami. Yang ada sih paceklik jadi subur, penyakit jadi hilang, ya, musibah jadi rahmat, gitu-gitu. Melalui tawassulan dengan jenazah yang mulia ini. Kata Umar bin Khattab, "Lho ki jenazah wis pirang tahun ning awakmu kabeh iki?" Yo kirang langkung 300-an tahun bersama kami. Umar langsung ingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelak ada di antara umatku, di antara mereka ada yang terbaik, yang akan menguburkan jenazah Nabi Bani Israel yang belum terkuburkan sampai hari ini, kata Rasul. Dan Rasul menyampaikan di hadapan para sahabat, di antaranya Umar bin Khattab, dengan detail, yaitu nanti ada peti jenazahnya, kalau dibuka ada lembaran-lembaran Injilnya. Dan betul, ketika Umar meminta diangkat jenazahnya, di peti jenazah itu ada beberapa lembar Injil. Maka dengan percaya diri Umar bin Khattab meyakini bahwa jenazah ini adalah jenazahnya Nabi Daniel alaihissalam, salah satu nabi dari kalangan Bani Israel yang memang belum terkuburkan sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang hari itu masyarakat Tustar mengagungkannya, bahkan mempertuhankannya. Ini sudah kemusyrikan, kan? Maka di waktu malamnya Umar kumpulkan beberapa komandan militer. Umar perintahkan gali 13 liang lahat. Perintahnya Umar, gali 13 kuburan.
dan kuburno Nabi Daniel itu di salah satunya. Itu perintahnya Umar. Dikerjakan oleh kaum muslimin saat itu. Dibikin 13 kuburan dan dikuburkanlah Nabi Daniel alaihi salam. Ya, dan betul ternyata yang nguburkan adalah manusia terbaik di zaman itu dari umatku, kata Rasul. Siapa? Umar bin Khattab. Dan dikuburkanlah Nabi Daniel di salah satu dari 13 kuburan itu. Pertanyaannya, mengapa Umar bin Khattab dadak njaluk digawekne 13 kuburan? Jawabannya untuk mengecoh masyarakat Tustar. Karena masyarakat Tustar mengagungkan Nabi Daniel ini seperti hanya Tuhan, seperti hanya Allah. Maka kalau sampai dikuburkan di salah satu kuburan, mereka tahu, maka yang terjadi masyarakat Tustar pasti apa? Akan mengagungkan kuburan Nabi Daniel itu. Maka untuk menutup celah, Umar bin Khattab mengecoh dengan membuat 13 kuburan. Dan pagi harinya ketika masyarakat Tustar sudah tahu Nabi Daniel sudah dikuburkan dan nggak tahu di mana kuburannya, sing penting enek 13, mereka akhirnya bingung sing di sing jane kuburannya Nabi Daniel. Itu salah satu sikap terbaik Umar di waktu itu, menutup celah kemusyrikan. Itu masih abad pertama Hijriah. Jenengan tahu hari ini ya, di wilayah Iran 13 kuburan yang digali di masa Umar itu hari ini telulasnya rame. Aneh kan? Dan telulase itu ada masang plang, disinilah petilasan Nabi Daniel. No, aneh bener Pak. Umar sudah jauh-jauh hari mengantisipasi, tapi jenenge setan lembut, ajak, telaten. Hari ini telulas-telulasane rame lho, aneh to Pak. Lah wong kuwi lek digali mung sasi citok ya. Tapi semuanya nganggep di situ ada Nabi Daniel. Ya. Jadi dakwah kita, apa yang kita kaji terkait dengan mengagungkan kuburan, ya, itu karena ujungnya di sini kita takut terjatuh kepada kemusyrikan. Kalau mau ziarah kubur hanya mendoakan si mayit atau mengingat akhirat, monggo silahkan, kita nggak larang. Tapi kalau sampai tabarukan, mencari berkah dari orang yang meninggal itu, minta doa dari si mayit itu, nah itu yang kita luruskan. Jangan sampai Umar sudah wanti-wanti. Ya, ada orang soleh meninggal karena salah satu penyakit, dikubur, kuburannya rame, malah diantaranya dicari keberkahannya dan dimintain doa. Salah satu orang yang ziarahnya jaluk dongo karena dia sakit pengen mari. Loh kan aneh Pak. Ya, enek wong loro ziarah kubur pengen jaluk dongo wong sing mati karena kesolehannya, padahal biyen matine jalaran loro. Nah kan aneh. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita tutup. Jangan sampai ya syahadat kita ini ternoda dengan bentuk-bentuk kemusyrikan yang Umar bin Khattab sudah ngasih pelajarannya. Ya, mosok sampai ada cerita mbuh bener mbuh ora to Pak. Nah, cerita wong sing wis judeg, menungso sing buang sampah sembarangan lho Pak. Buang sampah wis dikai plang, dilarang buang sampah di sini. Sik padha digua, diganti plang. Ya. Siapa yang buang sampah di sini sama dengan anjing galak. Wah, gak direken. Ya kan, wong sik guak sampah neng kono. Diganti neh tulisane. Siapa yang buang sampah sakit gak sembuh-sembuh. Gak ngefek. Wong tetep buang sampah neng kono. Diganti pelangi. Ya, buang sampah di sini denda berapa ratus ribu. Tetep ya, muangkrak, muandok sampah gunung-gunung gitu.
sampai akhirnya diresiki ya sampai bersih ya, kemudian dibikin gundukan kaya kuburan, dikai maisan, terus ditulisi makam keramat. Resik bar kuwi, Pak. Renek sing wani gua sampah neng kono. Mosok kemudian agama kita ini ya kan terwarisi dengan kurma masalah kuburan terus. Ya. Sampai-sampai kita ini lebih yakin dengan barokah atau tidaknya kuburan daripada mengimani azab nikmat kubur. Padahal yang harus kita ilmu itu kan antara ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Bukan masalah kuburan, kuburan sudah gitu. Sampai kita ini ya ditakut-takuti lewat kuburan. Termasuk saya zaman saya cilian kula kan termakan huak ojo nunjuk-nunjuk kuburan. Engko ora bakal balik ngene engko ngene. Nah, itu saya korbannya, Pak, itu. Mosok terus kita yo akan melestarikan keyakinan sing gawe jahil terhadap tauhid. Ya sudahlah, kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita beragama sesuai Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagaimana yang Al-Qur'an terangkan di ayat-ayat yang lain atau penjelas dari hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat yang itu mudah sekali dicerna oleh fitrah akal manusia. Orang itu kalau tauhidnya benar mudah memahami, Pak. Ya, tapi kalau tauhidnya malah rusak, itu akalnya malah kadang ruwet kita. Mempelajari ilmunya itu malah ruwet. Padahal akidah Islam itu akidah yang sangat mudah dipahami oleh hamba-hamba Allah dari kalangan manusia. Bahkan orang kafir yang mau masuk Islam pun belajar tauhid yang benar mudah karena sesuai dengan akal pikirnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Dan semoga Allah berkahi ilmu yang kita miliki dan waktu yang kita gunakan. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.